Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Solekah dengan NIM 245211214, kelas 2F Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih, kali ini saya akan membahas mengenai usul fikih dan ilmu fikih, yaitu mengenai pengertian, objek pembahasan, tujuan, sejarah, serta alirannya. Nah, yang pertama adalah usul fikih. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata usuluddin atau ilmu usul yang memiliki pengertian yaitu pengetahuan mengenai pokok dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas. Walaupun pengertian tersebut masih kurang tepat, namun setidaknya dapat dipahami bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum Islam. Usul fikih merupakan kata majmu' yang berasal dari bahasa Arab, yaitu usul dan al-fiqh. Di dalam bahasa Arab, kata usul adalah bentuk jamak dari asal, yang secara etimologi berarti landasan bagi yang lain. Sedangkan secara terminologi memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah ketentuan dasar, yang kedua hukum yang dipedomani, yang ketiga adalah yang dominan, yang keempat adalah unsur qiyas, dan yang kelima adalah dalil. Sedangkan fikih berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti paham atau mengerti. Yang dimaksud pemahaman di sini adalah bukan sekedar pemahaman yang mudah dan yang sederhana, melainkan pemahaman yang mendalam. Seseorang yang mengetahui bahwa api itu panas dan harimau adalah binatang buas belum dapat disebut seorang faqih, melainkan seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan serta keahlian untuk memahami hal-hal mengenai fikih yang sulit. Usul fikih sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah usul fikih sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, usul fikih merupakan sekumpulan dalil atau kaidah yang bersifat umum. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah dalam usul fikih digunakan untuk menarik dan melahirkan hukum syara'. Yang keempat adalah hukum-hukum yang dilahirkan bersifat amaliyah, baik secara aktif maupun pasif. Yang kelima adalah hukum dari usul fikih ini bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan hasil dari ijtihad. Dan yang keenam adalah kekuatan dari hukum tersebut merupakan dugaan kuat, bukan yang pasti benar. Ilmu fikih sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah ilmu fikih merupakan seperangkat ketentuan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan melalui wahyunya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, fikih berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, hukum-hukum fikih didapatkan dari usaha sungguh-sungguh mujtahid. Yang keempat, hukum yang secara jelas dan benar adalah hukum yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah objek pembahasan dari usul fikih, ada 4. Yang pertama adalah sumber dan dalil hukum. Yang kedua adalah kaidah-kaidah dan cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada sumber dan dalil hukum. Yang ketiga adalah mujtahid dan ijtihad. Yang keempat adalah hukum-hukum syara'. Yang selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari usul fikih. Tujuan utama dari mempelajari usul fikih ini adalah menerapkan kaidah-kaidah usul fikih pada dalil-dalil syara', baik secara Al-Quran maupun Al-Hadis, untuk melahirkan atau menghasilkan hukum syara'. Seseorang yang hanya mempelajari tentang ilmu fikih tanpa usul fikih dapat dengan mudah keliru jika dihadapkan dengan masalah hukum-hukum Islam, dikarenakan pengetahuannya itu hanya berdasarkan dengan hafalan tanpa landasan yang kokoh dan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum ilmu fikih. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan dari usul fikih. Sejarah perkembangannya dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW. Yang kedua adalah periode sahabat. Yang ketiga adalah periode tabi'in. Yang keempat adalah tabi'in yang memiliki mazhab. Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW. Pada periode ini seluruh persoalan hukum
yang timbul diserahkan kepada Rasulullah SAW. Apabila ada 1-2 persoalan yang dilakukan secara musyawarah, namun hasilnya akan tetap diserahkan kepada Rasulullah SAW secara sepenuhnya. Yang kedua adalah sahabat. Fikih mulai dirumuskan pada periode ini. Para sahabat melakukan ijtihad dengan menggunakan usul fikih sebagai alatnya. Bentuk usul fikih ini masih yang paling awal. Langkah-langkah yang ditempuh sahabat apabila menemui persoalan tentang hukum ada yang pertama adalah menyusuri ayat-ayat Al-Quran. Apabila tidak ditemukan, maka mencarinya dalam sunnah. Dalam sunnah apabila tidak ditemukan, maka mereka melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan secara jamaah dikenal dengan ijtihad jamiah, dan ijtihad yang dilakukan secara sendiri-sendiri ijtihad fardi. Kemudian hasil dari ijtihad ini dikenal dengan ijma' as-sahabi atau fatwa as-sahabi. Yang ketiga ada periode tabi'in. Seiring berjalannya waktu, pemeluk agama Islam semakin heterogen, bukan hanya tentang budaya dan adat istiadat, melainkan bahasa, teknologi, serta perekonomian. Dari sini timbullah masalah-masalah baru yang sebelumnya belum dikenal pada periode Rasulullah SAW dan pada periode sahabat. Nah, pada masa ini muncullah tokoh-tokoh agama yang menjadi fatwa hukum untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah kurang lebih sama dengan periode sahabat. Tetapi pada periode ini terdapat beberapa rujukan baru. Yang pertama adalah ijma' as-sahabi atau fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang sudah dilahirkan lebih dulu pada periode sahabat. Pada periode ini dapat kebebasan dalam memilih metode. Ada yang menggunakan qiyas, kemudian ada yang menggunakan maslahah. Yang keempat adalah periode imam mazhab. Di dalam periode ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sebelum Imam Syafi'i, yang kedua pada saat Imam Syafi'i, dan yang ketiga adalah masa setelah Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu sebelum Imam Syafi'i. Pada bagian ini terdapat 2 imam besar yang sudah berijtihad terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah Imam Abu Hanifah yang melahirkan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas dan ihtisan dalam berijtihad. Urutan rujukannya yang pertama ada Al-Quran, kemudian sunnah, yang ketiga adalah ijma' as-sahabi, yang keempat adalah fatwa as-sahabi yang beragam. Imam Abu Hanifah tidak menggunakan rujukan tabi'in dikarenakan merasa setara dengan tabi'in sebelumnya. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas yang sangat berpegang teguh kepada tradisi Madinah. Imam Malik menentang hadis-hadis yang bertolak belakang dengan tradisi Madinah, Al-Quran, dan prinsip Islam. Dalam berijtihad lebih menggunakan maslahah mursalah dibandingkan dengan qiyas. Kemudian menggunakan hadis-hadis dalam berijtihad karena Madinah merupakan pusat dari periwayatan hadis-hadis. Selanjutnya bagian kedua yaitu munculnya Muhammad Imam Idris Asy-Syafi'i yang melakukan perubahan baru dalam metodologi ushul fikih menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Perannya dalam ushul fikih yaitu sebelumnya ushul fikih belum terstruktur secara sistematis. Kemudian beliau melakukan perubahan untuk menjadi terstruktur. Yang kedua adalah dalam berijtihad menggunakan rujukan. Yang pertama ada Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' as-sahabi, fatwa as-sahabi, dan qiyas. Sangat menekankan qiyas dalam ijtihad. Menyatakan bahwa ijtihad adalah qiyas. Kemudian melakukan sintetis antara ulama Madinah dan Irak, menggabungkan pendekatannya dan secara rasionalis. Bagian ketiga yaitu masa setelah Imam Syafi'i.
Setelah Imam Syafi'i, ilmu ushul fikih mengalami perkembangan yang begitu pesat, yaitu pada abad ketiga. Pada abad ketiga ini, ilmu ushul fikih mengalami masa keemasan dikarenakan pada saat itu perdebatan ilmiah sangat produktif. Sementara pada abad keempat muncullah fatwa-fatwa kontroversial dari orang-orang yang tidak ahli yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri para ulama untuk berijtihad, tambah keyakinan bahwa setelah 4 mazhab sudah tidak ada lagi ijtihad yang mutlak. Meskipun memiliki perbedaan dalam penerapan usul fikih, namun semua mazhab tetap menerima ilmu fikih dari Imam Syafi'i yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Meskipun ilmu ushul fikih mengalami stagnasi akibat penutupan untuk ijtihad, namun seiring berjalannya waktu, ilmu fikih terus mengalami perkembangan dan menjadi landasan bagi pengambilan hukum Islam. Dengan seiring berjalannya waktu, muncullah aliran-aliran dari beberapa mazhab. Yang pertama adalah Thariqah Asy-Syafi'iyah atau Muta'alimin, yang kedua adalah Thariqah Hanafiyah atau Furuqah. Yang pertama yaitu Thariqah Asy-Syafi'iyah atau Muta'alimin ini berasal dari sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i. Mereka menggunakan ilmu usul fikih secara murni dan tidak terpengaruh dengan persoalan parsial. Kemudian yang kedua adalah Thariqah Hanafiyah atau Furuqah, yang sebagian besar dari mereka berasal dari mazhab Hanafi. Kemudian mereka terpengaruh dengan persoalan-persoalan parsial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.